Halo para movie lovers, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur dari film yang berjudul Redeemer 2014. Nah bro, film ini sendiri bukan hanya menampilkan bela diri yang sangat keren loh, namun juga memiliki cerita yang sangat bagus. Film ini sendiri menceritakan tentang sang penebus dan seorang mantan pembunuh yang menyesali perbuatannya karena ia nggak sengaja menembak bocah yang nggak bersalah bro, dan akibatnya ia ingin menembus dosanya tersebut dengan cara membunuh semua organisasi kejahatan dan menolong orang yang kesusahan. Karena itu ia disebut dengan sang penebus bro. Oke lah, tanpa perlu banyak bacot, langsung aja kita review sama-sama, oke? Die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread and you're never gonna make it, you're not good enough. Baik, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Pardo yang sedang terlihat menyiapkan barang-barangnya untuk keperluan ibadahnya. Dan si Pardo ini adalah orang yang sangat taat dalam agama bro. Saking taatnya dalam agama, ia sering ke gereja. Akan tetapi di dalam gereja ia melihat seorang pria parubaya yang mencurigakan, yang terlihat menyembunyikan barang. Melihat hal itu, Pardo pun langsung mengikuti pria itu sampai ke pelabuhan. Terlihat pria itu dihajar oleh 4 orang yang sedang mencuri sebuah tas, karena 4 orang itu mencurigai pria parubaya tersebut bro. Melihat kejadian itu, Pardo pun langsung menolong pria parubaya tersebut bro dengan cara mengantarnya pulang ke rumahnya. Dan ketika sampai ke rumah, mereka disambut hangat oleh sang istri korban yang bernama Antonia. Sedangkan suaminya yang babak belur itu bernama Agustin, dan mereka juga mempunyai anak laki-laki yang berpenyakitan. Dan karena orang tua bocah tersebut tidak memiliki uang yang cukup, akibatnya sampai saat ini bocah tersebut belum mendapatkan pendonor. Melihat keadaan di rumah semakin berbahaya, Antonia pun menyuruh putranya untuk pergi ke rumah bibinya bro. Setelah itu si Pardo pun bertanya pada Agustin apa yang diminta Agus pada Tuhan di gereja sebelumnya. Mendengar hal itu, Agus pun menjawab bahwa si Agus ini ingin orang-orang yang mengajarnya tadi pergi, dan satu lagi si Agus hanya ingin bekerja dengan damai. Mendengar hal itu, si Pardo pun kemudian melakukan ritualnya dengan cara ia akan menembak kepalanya dengan pistol hand cannon. Saya jelaskannya, jadi Pardo di situ memasukkan 1 butir peluru saja dalam 6 selongsong pistol itu, yang artinya ada 5 yang tidak ada pelurunya bro, menjadikan ini sebuah pertaruhan. Dan si Pardo ini beranggapan bahwa jika ia mati tertembak oleh pelurunya sendiri, ia akan mati. Akan tetapi jika ia tidak tertembak, berarti Tuhannya mengizinkannya untuk membalas perbuatan jahat mereka. Itulah sebabnya ia dijuluki sebagai sang penebus. Kemudian setelah itu si Pardo mendatangi orang-orang pelabuhan dengan seorang diri untuk membalas perbuatan jahat mereka tadi. Dan pertarungan sengit pun dimulai. Dan walaupun ia sendirian, ia mampu menghajar mereka dengan mudah bro. Pidan perdón y serán perdonados. Setelah itu si Pardo pun mengambil jarahannya dan mempersembahkannya ke gereja. Tapi di setiap sudut kota terlihat beberapa orang yang bersenjata lengkap. Pardo pun dengan hati-hati kembali ke rumah si Agus. Setelah si Pardo sampai, Agus dengan penuh ketakutan meminta bantuan kepada si Pardo karena si Agus ini sedang diincar oleh pasukan bersenjata tadi guys. Dan ternyata sebelumnya si Agus ini tak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang yang banyak bro. Dan ia beralasan pada si Pardo bahwa ia sudah menyumbangkan uang itu ke gereja. Mendengar hal itu, si Pardo pun kemudian mau menolongnya dengan cara mengembalikan uang itu ke orang yang bersenjata itu bro. Tapi agar lebih aman, si Pardo kemudian membawa si Agus ke sebuah gua yang dianggap tempat persembunyian yang paling aman bagi si Agus. Dan setelah sampai ke gua, si Agus memberitahu si Pardo letak tas tersebut. Singkat cerita, sampailah Pardo di tempat orang-orang bersenjata itu guys, orang diri. Dan terlihat di sana terdapat banyak orang yang menodong pistol kepada si Pardo. Akan tetapi di sini si Pardo hanya ingin memberitahu letak tas itu berada dan mengambil jalan yang damai guys. Akan tetapi pemimpinnya yang bernama Piedra ragu kepada Pardo, dan Piedra terpaksa memeriksanya terlebih dahulu bro. Dan jika tasnya tidak ada di sana, maka kepala si Pardo harus diisi dengan peluru.
Akan tetapi setelah dicari-cari ternyata tas itu tidak ada, yang membuat Fedra menelpon anak buahnya bro untuk menembak kepala si Pardo. Namun tak disangka si Pardo malah justru menghajar semua anak buah Fedra dan membunuh mereka semua guys. Hebat kan? Mengetahui semua anak buahnya tewas, Fedra kemudian melaporkan kejadian tersebut ke bos besarnya yang bernama Braddock. Dan Braddock ini adalah bos bandar narkoba. Jadi uang yang mereka cari itu adalah milik si Braddock dari hasil penjualan narkoba. Setelah itu si Pardo kembali ke gua tersebut untuk menemui si Agus. Akan tetapi ia sangat terkejut bro melihat si Agus dan Antonia yang sedang memegang tas tersebut. Dan di sana Pardo langsung mengambil tas tersebut dengan secara paksa. Dan di situ juga Antonia memohon pada Pardo agar uang tersebut tidak dikembalikan, karena Antonia beralasan bahwa uang itu untuk menyelamatkan anaknya dari penyakitnya. Mendengar hal itu, Pardo kemudian memberikan kembali uang tersebut pada si Antonia. Dan lagi-lagi Pardo melakukan ritual anehnya yang membuat mereka berdua bingung dengan ritual si Pardo ini bro. Kemudian setelah itu si Pardo sedang terlihat memantau pergerakan dari organisasi kriminal tersebut guys. Dan setelah itu ia mencoba untuk membuntuti mereka dari belakang. Setelah sampai, Pardo melihat narkoba itu disimpan. Dan tiba-tiba mobil yang diikuti itu kembali melaju, yang membuat Pardo mengikutinya lagi dari belakang bro. Dan ternyata itu adalah jebakan. Dan ia diserang oleh orang yang memiliki skill fight yang setara dengannya bro. Dan pertarungan pun dimulai guys. Dan lagi-lagi pertarungan sengit itu pun dimenangkan oleh si Pardo guys. Memang hebat si Pardo ini. Dan di malam harinya Pardo akhirnya kembali ke gua untuk mengistirahatkan dirinya bro. Dan pada saat itu si Antonia sangat perhatian kepada Pardo. Hal itu mengingatkan si Pardo pada kenangan pahitnya dengan istrinya bro, yang dimana waktu itu ia pernah disiksa dengan istrinya oleh pria sadis yang bernama Al-Akra, dan orang-orang juga menyebutnya si Scorpion atau si Kalajengking. Keesokan harinya Pardo bersiap untuk pergi ke markas besar para kriminal itu guys. Sementara si Agus mencoba untuk berenang ke tempat pelabuhan untuk mengambil kapalnya kembali dan untuk melindungi diri dari serangan. Akan tetapi sayangnya ia ketahuan, yang membuat si Agus kembali menyelam. Dan setelah ia sampai ke tepian laut, ia pun kembali bertemu dengan si Al-Akra. Sementara si Pardo terlihat sedang santai berjalan menuju markas narkoba itu guys.
Dan tiba-tiba setelah sampai ke rumah bos narkoba tersebut, ternyata ia sudah tertembak bro. Dan ternyata di situ Al-Akram memukulnya dengan sangat keras. Sampai-sampai masa lalu Pardo pun terungkap guys. Ternyata waktu itu Al-Akram mempunyai anak laki-laki yang ia sangat sayangi. Pada saat itu si Pardo yang jadi sebagai pembunuh bayaran mengincar kematian Al-Akram. Akan tetapi saat pertarungan terjadi, secara tak sengaja ia menembak putra Al-Akram, yang membuat Al-Akram sangat marah. Sampai akhirnya si Pardo pun terbangun dan melihat mereka berdua ditahan oleh Al-Akram. Sampai Al-Akram menyuruh Antonia untuk menembak kepala si Pardo. Hal itu mengingatkan si Pardo pada sang istrinya. Dan tiba-tiba pertarungan sengit pun dimulai bro. Terlihat mereka berdua ini memiliki sama-sama skill fight di atas rata-rata. Dan film pun diakhiri dengan kemenangan si Pardo guys. Dan di sana ia tidak membunuh si Al-Akram, malahan si Pardo menyuruh Al-Akram untuk bertaubat dan membunuh para kriminal seperti yang dilakukan si Pardo, agar kelak ia bertemu dengan anaknya nanti di surga. Katanya bukan saya. Dan film pun tamat.